Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wapika Aplamarbun, NPM 1905170031. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sampling audit dalam pengujian substantif. Pengertian sampling audit. Sampling audit adalah penerapan prosedur audit terhadap unsur-unsur saldo akun atau kelompok transaksi dengan tujuan untuk menilai beberapa karakteristik saldo akun atau kelompok transaksi tersebut. Rencana sampling untuk pengujian substantif dapat merancang untuk memperoleh bukti bahwa saldo akun tidak mengandung salah saji material atau membuat estimasi independen mengenai jumlah tertentu. Selanjutnya, ketidakpastian risiko sampling dan risiko audit. Auditor dibenarkan menerima beberapa ketidakpastian dalam pengujian substantif jika biaya dan waktu yang diperlukan untuk melakukan pengujian data 100%. Atas intent dalam populasi, dalam pertimbangannya lebih besar daripada konsekuensinya kemungkinan kesalahan pendapatan karena menguji sampel data. Sampling audit adalah pengujian substantif ditunjukkan baik untuk resiko sampling dan non-sampling. Risiko sampling yang berkaitan dengan pengujian substantif adalah risiko kesalahan penerimaan dan risiko kesalahan penolakan. Risiko kesalahan penerimaan berkaitan dengan efektivitas audit, dan risiko kesalahan penolakan berkaitan dengan efisiensi audit. Selanjutnya, pendekatan sampling statistik terbagi dua, yaitu sampling PPS. Sampling PPS itu terdiri dari probability, proporsional, dan usage. Yang kedua, sampling variabel klasik. Sampling PPS adalah pendekatan yang menggunakan teori sampling atribut yang membuat kesimpulan dalam jumlah nominal, bukan dalam tingkat penyimpanan. Bentuk sampling ini dapat digunakan untuk pengujian substantif atas transaksi dan saldo akun. Tujuan utama atas sampling ini adalah untuk mengestimasi secara independen nilai kelompok transaksi atau saldo. Rencana sampling terbagi menjadi 6. Yang pertama, menentukan tujuan rencana. Yang kedua, menetapkan populasi dan unit sampling. Yang ketiga, menentukan ukuran sampel. Yang keempat, menentukan metode pemilihan sampel. Yang kelima, melaksanakan rencana sampling. Yang keenam, mengevaluasi hasil sampel. Selanjutnya, keuntungan sampling PPS. Keuntungan sampling PPS terbagi dua, yaitu yang pertama, lebih mudah digunakan karena auditor dapat menghitung ukuran sampel dan mengevaluasi hasil sampel secara langsung atau dengan bantuan tabel. Yang kedua, ukuran sampel PPS tidak didasarkan pada beberapa ukuran penyimpanan yang diestimasi pada nilai audit. Kekurangan sampling PPS terbagi dua. Yang pertama, jika kekurangan sajian ditunjukkan dalam sampel tersebut, evaluasi atas sampel tersebut memerlukan pertimbangan khusus. Yang kedua, pemilihan saldo nol atau saldo dengan tanda yang berbeda memerlukan pertimbangan khusus. Selanjutnya, menetapkan tujuan sampling. Tujuan utama sampling adalah untuk menetapkan bukti bahwa saldo rekening menurut catatan tidak salah saji secara material karena sedikit X isinya. Selanjutnya, merumuskan populasi dan unit sampling. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, populasi terdiri dari kelompok transaksi atau saldo rekening yang akan diuji. Yang kedua, unit sampling adalah rupiah individual dan populasi adalah suatu angka rupiah yang sama dengan total jumlah rupiah dari populasi. Yang ketiga, logical sampling unit. Rupiah individual yang terpilih sebagai sampling kadang-kadang membawa keseluruhan unsurnya lain dari populasi yang sama. Sampling variabel klasik. Dalam pendekatan ini, teori distribusi normal digunakan dalam mengevaluasi karakteristik populasi yang berdasarkan hasil sampel yang digambarkan populasinya. Sampling variabel klasik bermanfaat bagi auditor pada saat tujuan audit berkaitan dengan kemungkinan kurang saji atau lebih saji dari saldo akun dan keadaan lain tidak sampling PPS tidak dapat atau tidak efektif. Keuntungan sampling terdapat
3 bagian. Yang pertama, sampelnya lebih mudah untuk diperluas daripada sampel PPS. Yang kedua, saldo nol dan saldo yang bertanda berbeda tidak memerlukan pertimbangan perencanaan khusus. Yang ketiga, jika ada perbedaan besar antara nilai audit dan nilai buku, tujuan auditor dapat terpenuhi hanya dengan ukuran sampel yang lebih kecil dibandingkan sampling PPS. Selanjutnya, kekurangannya. Kekurangannya terbagi dua. Lebih rumit dibandingkan dengan PPS auditor. Perlu bantuan program komputer untuk merancang sampel yang efisien dan mengevaluasi hasil sampel. Yang kedua, untuk menentukan ukuran sampel, auditor harus mempunyai estimasi penyimpanan standar karakteristik yang dikehendaki dalam populasi. Sampling non-statistik ada dua. Yang pertama, menentukan ukuran sampel, yaitu pertimbangan yang hati-hati dalam perencanaan sampel harus dilakukan untuk memperoleh sampel-sampel yang efisien dan efektif. Hal ini dihasilkan dalam sampel statistik yang secara eksplisit dan menspesifikasikan faktor-faktor penting dalam menghubungkan ke model matematika. Yang kedua, mengevaluasi hasil sampel. Dua metode yang dipakai dalam memproyeksian salah saji dalam sampling non-statistik adalah yang pertama metode rasio, yang kedua metode diferensiasi. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika banyak kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.